Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Utomo, terima kasih atas undangannya dalam acara Lokakarya ya untuk pengembangan kurikulum kefarmasian masa depan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkontribusi untuk kebaikan ya kita semua dan kemajuan tentunya di Prodi Fakultas Farmasi. Izin saya untuk share screen dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini, insya Allah. Oke, mudah-mudahan terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Saya akan berbagi terkait konsep yang cukup menarik ya, terutama dalam penanganan kanker, terutama untuk pengobatannya dari konteks farmasi. Kira-kira apa yang terjadi dengan adanya teknologi biologi molekuler yang sudah semakin lazim kita dengar ya, dan juga karena COVID semua orang menjadi aware apa itu biologi molekuler. Nah, kira-kira seperti apa? Ini adalah beberapa yang mau saya sampaikan, yaitu konsep mengenai pengobatan yang lebih presisi, gitu ya, apa disebut dengan precision medicine. Lalu bagaimana itu proses penemuan obat ya, obat kanker, mulai yang sejak klasik maupun yang sekarang sudah mulai modern, dan mengapa sekarang terapi kanker itu sudah sangat kompleks mekanismenya, dan kita juga sekarang mengalami apa yang disebut dengan menggunakan sel hidup ya untuk melawan kanker, walaupun memang belum untuk semua kanker, tapi nanti saya akan berikan contohnya, dan juga bagaimana pengembangan obat yang melibatkan dua entitas, yaitu entitas akademik dan juga industri. Nah, kalau kita bicara mengenai precision medicine, ini sebetulnya memang tindak lanjut dari apa yang setelah kita ketahui dari biologi molekuler. Jadi kalau kita bicara kedokteran yang konvensional, ya, bahwa yang namanya pasien itu dikelompokkan menurut apa yang disebut dengan yang kita rutin didengar di rumah sakit ya, dari sisi anatominya ini kanker apa nih, misalnya kanker payudara berarti lokasinya di payudara, kanker di usus ya berarti dia di usus gitu ya, lalu bagaimana stadiumnya, apakah dia sudah menjalar ke misalnya pasien kanker payudara, apakah sudah metastasis misalnya ke paru atau sudah metastasis ke otak gitu ya, lalu tentu dari sisi fitur-fiturnya, fitur klinisnya seperti apa. Nah, dari sini lalu biasanya akan diberikan obat yang kurang lebih sama. Jadi kalau pasien kanker payudara, stadiumnya misalnya stadium 4 misalnya, itu kemoterapinya kurang lebih sama. Dibedakan dari dosis, jadi dari misalnya berat badannya, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi dari si obat, apa yang disebut dengan kemoterapi itu kurang lebih sama semua gitu. Jadi makanya dari sini akan terlihat karena obatnya sama, ternyata ada juga yang responnya bagus, ada yang responnya juga kurang bagus. Nah, kalau dengan precision medicine, ya dengan kedokteran yang lebih presisi, tentu walaupun sama-sama kanker payudara misalnya, tapi diperiksa juga fitur molekulernya. Jadi misalnya dari fitur kira-kira mutasi genetiknya seperti apa, lalu nanti diberikan obat yang cocok dengan profil tersebut, gitu. Sehingga deteksi di laboratorium lebih kompleks lagi, dan kadang-kadang juga menggunakan teknologi PCR yang sering sudah kita dengar adanya COVID gitu ya. Jadi sekarang masyarakat juga sudah mulai aware gitu, penggunaan PCR, dan ini mulai digunakan juga di beberapa kanker untuk mencocokkan dengan obat yang ada. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada pasien dengan mutasi tertentu, dia juga nanti obatnya juga tertentu ya. Jadi tidak bukan untuk semua. Walaupun kankernya misalnya di lokasi yang sama dan secara histologi patologinya sama gitu. Tapi ternyata kita ketahui juga ada perbedaan dari mutasi gen yang dimiliki pasien kanker tersebut. Jadi konsep dari kedokteran yang lebih konvensional memang satu obat untuk semuanya, dan kita ketahui sebagian pasien mengalami hasil yang bagus, tapi yang sebagian kurang bagus, dan ini tentu tidak kita inginkan. Yang inginkan adalah semuanya efeknya bagus semua. Nah, harapannya dengan kedokteran yang lebih presisi ini lebih personalized ya, walaupun memang juga masih belum seideal yang kita inginkan, tapi memang sudah mulai ada perbaikan gitu ya. Ada perbaikan misalnya dilihat dari kesintasan pasien mulai agak lama, kualitas hidup pasien juga bisa lebih baik gitu kan. Kalau dulu misalnya kemoterapi itu semua akan mengalami misalnya kebotakan misalnya gitu kan, rambutnya berguguran ya walaupun untuk sementara, tapi dengan terapi target efek samping seperti itu bisa dikurangi gitu ya. Jadi ini yang kita akan lihat nanti tantangannya dan sifat dari apa yang disebut dengan kedokteran presisi ini.
Jadi memang ada beberapa teknik pengobatan ya, tentu kita melihat adanya upaya untuk mensekuen kira-kira mutasi genetiknya apa dari pasien tersebut, lalu apakah pendekatan seperti apa, dengan imunoterapi atau dengan terapi target. Nah, jadi saya akan membahas ini lebih detail di beberapa slide berikutnya. Nah, tapi sebelum kita ke arah sana, tentu kita harus belajar dulu nih beberapa konsep dasar gitu ya. Jadi penyakit kanker adalah penyakit genetik. Jadi ini satu hal yang kita perlu sepakati dulu ya. Jadi kanker adalah penyakit genetik. Cuma kadang-kadang kalau kita sampaikan seperti ini banyak orang yang salah paham. Gagal pahamnya bagaimana? Karena mereka langsung berpikir oh berarti kanker ini pewarisan. Jadi kalau misalnya keluarga saya tidak ada silsilah kanker, berarti saya aman dari penyakit ini gitu ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena walaupun kita sebut sebagai penyakit genetik, tidak berarti bahwa mutasinya itu selalu diwariskan. Kenapa? Karena mutasi gen itu tidak selalu dari pewarisan. Jadi kalau misalnya kita lihat sumber mutagennya di mana? Jadi mutagen adalah zat yang menimbulkan mutasi pada genom kita. Itu sebetulnya ada dua sumbernya. Dia bisa dari internal atau dari eksternal. Kalau kita bicara internal, berarti memang sebagian ada yang diwariskan. Makanya kontribusi dari pewarisan ini itu berkisar antara 5 sampai 10%. Jadi kalau kita kumpulkan 100 pasien kanker payudara misalnya, nanti 5 dari 10 pasien tersebut memang punya sejarah keluarga. Tapi artinya apa? Artinya 90 sampai 95% tidak memiliki sejarah keluarga. Tapi kok kena kanker juga? Nah, ini penjelasannya ada seperti ini. Kalau kita bicara internal, memang sebagian dari kita mungkin mewarisi mutasi yang ada di ayahnya atau di ibunya. Nah, tapi juga mungkin ayah ibu tidak ada mutasi, tapi memang secara internal, ya metabolisme internal kita, karena kita sebagai manusia tentu mengkonsumsi karbohidrat misalnya, ya kan, atau protein, dan itu semua akan konversi menjadi energi. Dalam konversi menuju energi tersebut, tentu munculnya radikal bebas, dan kita ketahui juga radikal bebas akan menimbulkan mutasi gen. Jadi mutasi gen itu memang sudah inevitable, keniscayaan akan terjadi, gitu kan, bahkan dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Itulah disebut dengan sumber yang internal. Tapi tentu kita juga tahu ada sumber mutagen yang eksternal. Artinya apa? Karena paparan dari sinar matahari, misalnya dari UV gitu kan, atau dari asap rokok, mutagen seperti itu yang keluar dari eksternal, ya. Radiasi nuklir gitu kan, atau bahkan X-ray. Makanya ibu hamil juga harus diperkirakan harus melaporkan dirinya sebelum dia di X-ray gitu ya, bahwa dia hamil. Karena apa? Karena X-ray itu juga bisa merusak DNA, ya, bisa menimbulkan kerusakan DNA. Nah, jadi ini adalah menunjukkan mutagen itu bisa dari internal atau eksternal. Intinya adalah kanker tidak akan terjadi kalau tidak ada mutasi gen. Jadi mutasi gen itu prasyarat utama untuk bisa timbul terjadinya kanker. Itulah sebabnya kita sebut kanker adalah penyakit genetik. Nah, di sini memang dampak dari kerusakan genetik berarti nanti akan mengubah metabolisme sel. Ya, sel tersebut akan berubah fenotipnya. Sel normal misalnya ketika dia memperbanyak dirinya, dia akan melihat apakah tetangganya sudah penuh atau belum, lingkungannya sudah penuh dengan sel atau belum. Kalau ternyata sudah penuh, dia berhenti. Tapi kalau sel kanker tidak, sel kanker meskipun sudah penuh, dia akan terus tumbuh sehingga saling menumpuk, gitu kan. Nah, karena sudah penuh, akhirnya dia pergi ke organ jauh, metastasis, yang mencari lahan baru. Disitulah kanker. Jadi kanker itu dia punya sifat seperti itu karena dia sudah termutasi genomnya, sehingga dia punya sifat baru. Nah, maka di sini kita juga bisa melihat dampak dari ketidakstabilan genom tadi itu akibat dari akumulasi mutasi tersebut muncul sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat tersebut dikumpulkan ya oleh para ilmuwan sebagai hallmark of cancer. Ya, jadi kadang-kadang memang kita agak susah mendefinisikan misalnya apakah itu hidup, apakah itu cinta misalnya gitu. Susah kan untuk didefinisikan satu paragraf, tapi kita bisa mendeskripsikannya dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau kanker, apa itu sifat-sifat kanker, ciri-ciri kanker apa, itulah disebut dengan hallmarks of cancer. Nah, jadi kalau misalnya kita bicarakan dari normal sel ya, genomnya masih sehat, tapi dia termutasi, akan muncul ketidakstabilan genom, dan itu dampaknya macam-macam. Dari DNA yang sudah bermutasi ini akan menimbulkan protein yang termutasi, dan protein yang termutasi ini juga perilakunya juga bisa beda. Yang tadinya mungkin cuma satu protein di permukaan sel, tapi karena dia termutasi menjadi sangat banyak, misalnya teramplifikasi, sehingga proteinnya juga sangat banyak terekspresikan di permukaan sel, dan itu akan membuat perangai sel juga berbeda. Nah, dengan
apa yang kita lihat dari perang yang berbeda tadi itu ada beberapa atribut ya dari kanker itu, makanya disebut hallmarks of cancer ya, yang diketahui dari kanker tidak hanya dia mampu berproliferasi. Kadang-kadang memang secara simplistik, oke, dia bisa berkembang biak tanpa batas, tanda kutip ya, tidak ada batasan ya, dia kehilangan regulasi. Dia terus saja untuk berkembang. Tapi itu hanya baru salah satu saja. Ada juga misalnya yang akan kita bahas adalah terkait bahwa dia ternyata mampu untuk sembunyi ya dari kejaran sistem imun ya. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu ada sistem imun, sistem kekebalan tubuh, dan dia akan mencari bahan-bahan asing atau benda-benda asing. Ketika sel normal termutasi menjadi sel kanker, itu sebetulnya sudah menjadi benda asing. Karena mutasi itu kan dibandingkan dengan yang normal. Nah, begitu dia sel kekebalan tubuh itu melihat, oh ini kok ada sel yang kayaknya tidak normal nih. Ya, berarti dia sudah menjadi benda asing. Nah, kenapa dia tidak normal? Karena gennya termutasi. Gennya termutasi, proteinnya termutasi mulai berbeda, dan itu dikenal sebagai benda asing. Nah, mayoritas kita itu mampu untuk tanda kutip menghilangkan calon-calon sel kanker tersebut. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira bagaimana pengobatan kanker itu setelah kita melihat berbagai macam ciri-ciri kanker. Di samping dia mampu tumbuh secara tidak terkendali, dia juga mampu menumbuhkan pembuluh darah, gitu kan. Dia juga bisa pindah, gitu ya, disebut dengan invasif dan juga bisa metastasis, gitu kan. Jadi inilah ciri-ciri dari kanker itu. Nah, beberapa modalitas ada, tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Mungkin untuk kali ini hanya 2 aspek saja, yaitu bagaimana kita bisa menahan kemampuan dia untuk proliferasi, dan juga bagaimana kita merespon terhadap apa yang bisa kanker lakukan untuk lepas atau lolos dari sergapan imun sistem. Nah, makanya ada satu terapi yang disebut imunoterapi, di mana kita menggunakan sel tubuh kita sendiri, memberdayakan sel imun kita untuk melawan kanker. Nah, itu bagaimana caranya kan? Nanti kita akan lihat. Jadi ada 2 aspek yang kita lihat. Bagaimana kita menjawab terkait tantangan sel yang terus berproliferasi, dan yang kedua bagaimana menjawab tantangan sel kanker yang berusaha lepas dari sergapan imun sistem. Nah, jadi secara prinsip obat anti kanker cukup lama ya, makanya ini yang disebut dengan traditional medicine atau dengan pendekatan yang konvensional ya, di mana kita sudah sejak tahun 1940-an gitu sudah mulai mencoba berbagai obat gitu ya. Jadi obat sudah mulai dicoba gitu kan. Dan kita juga tahu bahwa targetnya adalah biasanya ketika sel kanker itu jadi banyak, tentu kan dia harus mereplikasi DNA-nya. Maka tidak heran di awal terapi kanker itu targetnya adalah DNA. Ya, bagaimana DNA kanker itu akan rusak gitu. Nah, bagaimana dengan sel normal? Sel normal juga punya DNA, betul. Nah, tapi mereka melakukan apa disebut dengan risk benefit ratio, yaitu apa? Karena sel kanker itu mudah berkembang biak, sementara sel normal jarang berkembang biak, tentu yang lebih sensitif adalah sel kanker. Nah, cuma sel normal pun ada yang berkembang biak sebagian. Misalnya apa? Dari ini di kepala kita ada sel rambut. Sel rambut itu aktif berkembang biak, ya kan? Makanya orang yang melakukan kemoterapi, efek sampingnya adalah kerontokan rambut. Demikian juga mungkin bisa membuat imun sistem juga kita jadi terkompromi. Kenapa? Karena sel imun sistem juga dia berkembang biak, gitu kan? Nah, tapi karena dia terkena sedang menjalani kemoterapi, menjadi apa yang disebut dengan imunokompromi, gitu ya. Nah, di awal-awal kita akan lihat dari mana sih sumber obat yang digunakan untuk anti kanker. Jadi yang cukup fenomenal itu kita ketahui bahwa bahan alam nanti kita bisa lihat ada 2 ya, ada yang berasal dari tanaman, di tumbuhan yang di darat, dan juga dari laut sebetulnya. Ya, kekayaan laut kita juga sangat kaya gitu ya. Itu juga menjadi potensi sumber anti kanker juga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sumber yang natural ini, kalau di Amerika memang jadi satu upaya yang sangat sistematis gitu ya. Bagaimana mereka bahkan suatu aktivitas yang sangat masif gitu untuk apa yang disebut dengan high throughput screening. Segala macam potensi ekstrak dari berbagai macam tanaman di seluruh dunia itu mereka katalogkan semua, gitu kan. Dan mereka sudah menggunakan automated system.
Ya, jadi ini bukan cuma lihat 1-2 tanaman gitu ya. Mereka sudah mulai petakan nih, ada di mana aja nih potensi-potensi tanaman. Indonesia cuma juga termasuk salah satunya yang mereka bidik gitu ya. Kemungkinan ada juga tanaman yang memiliki potensi anti kanker gitu. Nah, kalau kita lihat sederhana prinsipnya, coba dari berbagai macam fraksi dari tanaman tersebut, kira-kira bahan kimia yang mana yang akan bisa mentargetkan sel kanker. Dan biasanya memang ada beberapa mekanisme ya, dia bisa merusak DNA, dia bisa merusak metabolisme untuk proses replikasi dari DNA, atau dia juga membuat mikrotubul kita. Jadi sel itu punya tulang juga. Ya, sel itu bukan tanpa tulang, dia punya tulang. Dan tulang-tulang mikrotubul itu penting dalam proses mitosis misalnya ya, supaya sel bisa betul-betul ketarik gitu kan, menjadi 2 gitu. Jadi ada aktivitas mikrotubul yang sangat aktif. Nah, itu juga ditargetkan. Karena kalau ditargetkan akhirnya sel kekunci. Dia nggak bisa nggak bisa menarik, proses mitosisnya bisa terganggu gitu kan. Dan itu bisa membunuh sel kanker tentunya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ada beberapa molekul yang sangat kompleks ya, makanya disebut kompleks molekul, seperti misalnya ini adalah paklitaxel ya. Paklitaxel itu dari tanaman ya, dari kulit kayu ya, dan itu diekstraksi gitu kan. Dan ini kita tahu sudah menjadi standar juga untuk kanker payudara gitu kan. Dan juga doxorubicin. Doxorubicin dia mentargetkan DNA. Jadi dia merusak DNA. Dan ada juga cisplatin, dia bisa menyisip ke dalam DNA juga, sehingga ini juga bisa merusak DNA gitu kan. Jadi intinya dari semua kompleks molekul ini yang kebanyakan juga berasal dari tanaman gitu ya. Itu memang dia prosesnya mengganggu proses replikasi DNA ya, di sini, atau dia merusak, berintervensi dengan proses mikrotubul ya, proses pemanjangan mikrotubul atau pemendekan mikrotubul. Karena mikrotubul itu penting untuk apa? Untuk proses mitosis gitu ya. Nah, dan ini dari penelitian, ini data dari dunia nyata ya, dunia nyata dari Taiwan, bahwa kemoterapi ini menjadi salah satu standar untuk kanker payudara misalnya. Nah, yang menarik adalah mereka juga punya data kalau orang tidak mau diterapi, kira-kira apakah ada bedanya? Ternyata ada bedanya ya. Jadi ini yang pasien kanker payudara yang diterapi gitu kan, ini yang tidak diterapi untuk alasan apapun. Ya, dia mungkin mau menggunakan terapi yang lain gitu, yang non medis, atau yang sebetulnya secara prinsip ya seakan-akan tidak terapi juga gitu kan. Nah, akhirnya memang ada perbedaan. Jadi memang kemoterapi itu menjadi standar. Dan memang keunggulan dari kemoterapi itu ya semua pasien sama aja gitu kan. Artinya tidak perlu ribet untuk mencari sekuennya, mencari genetik mutasinya di mana gitu ya. Nah, cuma tentu efek sampingnya juga bisa bermasalah, kualitas hidup juga menurun. Tapi dari sisi overall survival, kesintasan hidup secara keseluruhan, memang itu masih lebih panjang ya, kemungkinan untuk survive, probabilitasnya itu lebih panjang daripada mereka yang memilih untuk tidak mau di kemoterapi gitu ya. Jadi ini data dari Taiwan, dan sebetulnya ini teraplikasi juga di di berbagai rumah sakit yang lain, bahwa memang kemoterapi itu memang bisa memperpanjang memperpanjang kesintasan. Dan memang dalam terapi kanker yang diukur itu sebetulnya bukan kesembuhan sembuh, itu bukan itu ya. Jadi mereka melihat dari secara epidemiologi, biasanya pasien kanker dengan stadium ini berapa lama sih mereka bisa survive dari satu populasi gitu. Nah, kalau misalnya dulu itu kanker payudara dianggap sembuh ya, kalau dia bisa dalam 5 tahun setelah diagnosa dia tidak kambuh. Nah, tapi sekarang standar sudah mulai tinggi, sekarang dinaikkan menjadi 10 tahun. Jadi seorang wanita kanker payudara dianggap sembuh, dalam 10 tahun setelah diagnosa dia diobatin, dia tidak menimbulkan apa disebut dengan perburukan atau metastasis dalam kurun 10 tahun tadi itu. Kalau seperti itu ya berarti sudah dianggap sembuh tanda kutip. Dan itu akan terus menambah terus kan kemajuan teknologi di bidang pengobatan. Nah, masalah dari sumber alam ya itu ada 2. Bagaimana kita scaling up-nya, dan juga masalahnya dengan indeks terapinya yang rendah. Gitu. Apa sebenarnya indeks terapi rendah? Coba nanti kita lihat. Jadi pertama yaitu dengan sintesa kimianya. Ya, jadi kita tahu banyak sekali bahan alam ya yang cukup sudah menjadi standar penggunaannya di di klinik gitu ya. Nah, akan tetapi
memang ada beberapa kendala. Dan salah satunya memang tadi bagaimana biosintesanya. Jadi ini misalnya contoh nih, salah satu obat yang berasal dari marine, ya, dari laut misalnya. Kita bisa ekstraksi misalnya dari karang-karang tadi itu yang unik gitu kan, koral misalnya yang ada di laut dalam misalnya gitu kan, kita bisa kumpulkan, kita ekstraksi, lalu kita temukan strukturnya, kita bisa pelajari strukturnya di laboratorium, kita ujikan pada sel kanker, ya kan, lalu kita temukan, oh ternyata struktur seperti ini dia adalah apa namanya ditemukan di fraksi ini, ya. Nah, akan tetapi kalaupun kita sudah bisa menunjukkan bahwa ini memberikan efek anti kanker di laboratorium, untuk menjadi obat itu menjadi tantangan. Karena kalau kita bicara menjadi obat, BPOM tentu akan mensyaratkan obatnya itu zat aktifnya harus konsisten. Ya, strukturnya yang ada, zat aktifnya itu harus yang konsisten. Tidak boleh ada pengotor yang lain. Padahal kita tahu dalam bahan alam itu tentu banyak tanda kutip pengotor yang lain. Jadi zat aktifnya mungkin cuma sedikit. Nah, tapi kalau kita mau jadi obat, ini harus menjadi yang maksimal, yang banyak jumlahnya. Sehingga ini menjadi tantangan. Karena kalau misalnya nih ditemukan awalnya dari koral, ya, koral yang sangat eksotik misalnya, kan tidak mungkin kita akan mengharvest, memanen koral-koral tersebut, gitu kan? Berburu itu. Karena apa? Dari koral sebanyak itu, mungkin yang akhirnya ada zat aktif ini sangat sedikit. Sehingga kuncinya adalah ketika kita menemukan struktur seperti ini, kita harus mampu mensintesanya secara kimiawi, ya kan, sehingga bisa di scale up produksinya. Ini menjadi bottleneck di banyak apa namanya penelitian-penelitian herbal di Indonesia. Jadi kita bagus sekali untuk bisa menemukan kira-kira dari tumbuhan ini apa zat aktifnya gitu ya. Tapi biasanya nanti begitu ketahuan zat aktifnya setelah kita apa namanya setelah kita karakterisasi, kita punya bottleneck yaitu apa? Apakah kita mampu mensintesanya? Karena tadi biasanya dalam batang pohon yang besar itu yang ada zat aktif kan sedikit sekali. Jadi pertanyaannya apakah kita akan merusak banyak pohon kan itu kan atau menggali banyak koral misalnya dari laut kita gitu. Itulah menjadi apa namanya tantangannya adalah di sini. Bagaimana kita bisa mensintesnya secara scalable. Dan yang kedua adalah low therapy index. Sebetulnya banyak sekali zat-zat yang ada di tanaman atau di laut ya dari apa namanya biota laut yang memiliki aktivitas anti kanker yang sangat poten gitu ya. Jadi misalnya seperti paclitaxel gitu ya yang dia apa namanya cukup dipakai di kanker payudara gitu ya. Tetapi kenyataannya ada yang lebih poten lagi, namanya apa? Metamsin misalnya ya. Dia bahkan bisa dibilang 10 kali lipat 100 kali lipat mungkin ya, hampir 100 kali lipat lebih poten gitu daripada paclitaxel. Nah, cuma saking potennya ini justru malah tidak gitu bagus. Kenapa? Karena obat-obat ini kan diberikan misalnya secara infus, gitu kan, ke dalam tubuh pasien. Oke. Nah, ketika dia masuk ke dalam infus, itu kan berarti zat tersebut tidak langsung ke sel kanker kan? Dia harus melewati pembuluh darah. Di pembuluh darah itu banyak sekali sel-sel normal. Dan ketika itu diinfuskan, dia akan menabrak kita dan kutip sel-sel normal. Dan ketika dia masuk ke liver, karena hampir semua zat asing itu kan maksudnya ke liver detoksifikasi kan. Tentu juga bisa ada risiko merusak livernya itu sendiri karena liver kan juga kumpulan sel gitu kan. Sehingga yang akhirnya mencapai sel kanker mungkin nggak banyak. Sehingga berarti kita memberikan dosisnya harus lumayan tinggi. Nah, untuk metamsin yang ternyata dia sangat poten, akhirnya jadi masalah, gitu kan? Sehingga ini menjadi apa namanya kendala. Ya, jadi apa namanya kita perlu memikirkan itu. Kita menemukan satu zat yang sangat poten, tetapi ketika ke klinik itu belum tentu bisa dipakai. Kenapa? Karena nanti akhirnya kita harus balancing gitu ya antara efek terhadap anti kankernya, tapi juga efek sampingnya jangan sampai membunuh pasiennya. Jadi akhirnya jangan sampai nanti pasien meninggal bukan karena kankernya, tapi karena obat kemoterapinya. Gitu. Sehingga metamsin tidak banyak dipakai, gitu ya, untuk terapi kemoterapi yang konvensional tadi itu. Nah, dengan precision medicine ini kita lebih spesifik. Kita tahu sel kanker akan bereplikasi. Tentu DNA-nya akan menjadi sangat rentan. Tetapi kalau kita hanya mentargetkan DNA, kita mentargetkan mikrotubul, semua sel normal pasti punya DNA dan juga mikrotubul. Nah, lalu bagaimana kita bisa mentargetkan secara lebih presisi?
Jadi kita pahami bahwa ternyata secara fenotip sel kanker itu misalnya proteinnya jumlahnya berbeda. Jadi ada namanya protein HER2 ya. Protein HER2 itu seperti antena. Jadi misalnya seperti ini, dia reseptor di permukaan sel. Dia penting ya reseptor apa namanya di sini untuk menangkap sinyal. Nah, sinyalnya oleh bulatan circle ini ya. Oke, kita harus berproliferasi. Nah, ketika dia menerima sinyal ini baru dia berproliferasi. Tapi dalam sel kanker, reseptornya ini antena ini banyak banget. Sehingga ketika antena ini saking banyak, sel itu merasa jangan-jangan nih memang kita berproliferasi. Padahal nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Dia cuma karena banyak aja kayak false sinyal gitu. Sehingga apa? Sehingga sel kanker ini selalu on terus. Nah, jumlah protein yang ada di permukaan ini bisa menjadi target, jadi penanda. Oh, ini berarti yang membedakan sel normal dan sel kanker. Jadi ini adalah gambarannya. Jadi kalau dalam normal sel ada yang namanya reseptor yang namanya HER2 gitu kan, dia jumlahnya nggak begitu banyak. Oke. Nah, sedangkan dalam sel kanker yang sudah teramplifikasi gennya, jadi sudah rusak genomnya. Karena biasanya kan yang namanya gen kita ada dua kopi, dua alel kan, satu dari ayah, satu dari ibu, ya kan, berpasangan. Tapi ketika ada mutasi dalam sel kanker, jumlah ini bisa berubah jadi sangat banyak, namanya amplifikasi. Jadi gen HER2-nya ini jadi banyak banget DNA-nya. Karena DNA-nya jadi banyak sekali, proteinnya juga ikut-ikutan banyak. Karena kan dogma biologi molekuler kan, DNA, RNA, protein. Kalau DNA-nya sudah menjadi banyak, tentu ini akan berdampak pada jumlah protein yang lebih banyak juga. Gitu. Dan ini yang terjadi di sebagian pasien kanker payudara. Dia mengalami apa disebut dengan overekspresi gen HER2. Oke? Nah, ini akhirnya bisa dipikirkan menjadi target. Makanya dikembangkan antibodi. Nah, antibodi ini dia akan menyasar HER2 supaya HER2-nya itu tidak bisa berkolaborasi dengan reseptor yang lain untuk memberikan sinyal kepada sel untuk proliferasi. Ya, jadi makanya kita hambat dengan antibodi ini. Oke. Nah, dengan antibodi ini akhirnya kita harus juga memastikan pasien yang akan kita terapi antibodi ini dia harus tepat. Jadi apa syaratnya? Ekspresi HER2-nya harus banyak. Makanya kita sekarang ketahui di kanker payudara itu menjadi standar terapi di mana semua pasien harus yang HER2-nya positif. Ya, jadi tidak semua pasien kanker payudara HER2-nya positif, ya kan? Apalagi harus yang positif 3. Kalau cuma positif 2 atau positif 1, dia bukan indikasi untuk diberikan monoklonal antibodi tersebut. Nah, yang menariknya juga overekspresi dari HER2 itu tidak hanya di payudara, di kanker payudara. Dia juga ada di mana? Dia juga ada di kanker lambung. Nah, jadi artinya sekarang jadi menarik yang terapi terapi target seperti ini basisnya adalah antibodi monoklonal, dia tidak melihat anatominya, ya, lokasi dari si kankernya, tapi kita lihat dari markernya apa. Nah, HER2-nya terekspresi tinggi apa? Kalau iya, berarti dia bisa menjadi target dengan monoklonal antibodi tadi itu. Oke. Nah, ini menjadi menarik. Kita ingat cerita emitansin yang sangat poten tadi, aktivitas terhadap pertumbuhan sel kan sangat poten. Nah, dengan ditemukannya antibodi monoklonal, orang berpikir, kalau begitu, bagaimana ini kalau kita gandengkan? Jadi si obat tadi itu supaya dia tidak ketemu sama sel-sel normal, kita masukkan ke antibodi, kita kombinasi dengan antibodi, sehingga nanti hanya sel kanker saja yang punya overekspresi HER2 yang menjadi rentan terkena efek dari metansin ini. Gitu ya. Jadi itu satu inovasi yang menarik di sini. Jadi kalau kita bicara metansin ini sangat poten ya, mungkin hampir 100 kali lipat gitu kan, potensinya dia membunuh sel kanker gitu kan. Jadi digandengkan. Jadi ini adalah antibodi terhadap HER2 tapi sudah kombinasikan nih. Jadi dikonjugasikan ya. Makanya sekarang muncul antibody conjugated drug. Ya, jadi dia dikonjugasikan dengan warhead yang sangat poten, yang sangat sitotoksik gitu kan. Nah, jadi nanti antibodi ini dia dikonjugasikan ya, ada namanya dengan disebut payload-nya itu adalah berapa jumlah warhead istilahnya ya. Kalau misil kan ada warhead-nya. Warhead-nya adalah tadi chemical molekul yang metansin yang berasal dari tanaman tadi itu sangat poten, itu digandengkan dengan kimia itu supaya antibodinya ini punya ini tadi. Makanya di sini banyak revolusi di sini. Bagaimana antibodi produksi dengan rekombinan DNA, ya kan, teknologi, dan juga chemical synthesis, ya, kemampuan untuk menggabungkan tadi kompleks molekul ini, metansin ini, ke biological product.
Makanya di sini ilmu ini memang berkembang menarik ya. Jadi antara biologis dan ahli kimia dia juga sudah berkolaborasi gitu. Nah, linker ini juga macam-macam ininya modelnya gitu ya. Karena ada yang mendesain seperti gini. Dia linkernya ini mudah lepas sehingga begitu sel baru nempel di luar dia langsung mengeluarkan warhead-nya. Jadi nanti sel normal juga kena imbas, tapi hanya sel normal yang dekat-dekat di sel kanker. Atau dia hanya bisa muncul, gitu kan, bisa lepas di dalam sel. Jadi dia akan bisa aktif ketika ada selnya masuk dalam sel baru jadi aktif. Jadi ini menjadi inovasi yang menarik. Lalu ini tadi yang dari produk yang natural. Bagaimana produk yang unnatural, gitu kan? Produk-produk yang unnatural. Di sinilah namanya small molecule inhibitors. Oke, small molecule inhibitors seperti apa? Nah, ini dia tidak sekompleks tadi metansin, dia lebih kecil molekulnya. Dan ini kita masih mentargetkan bagaimana sel yang berproliferasi tadi itu. Jadi mereka punya library perpustakaan yang isinya banyak sekali molekul-molekul kecil gitu kan. Dan ini yang mereka bisa screening. Jadi tekniknya di screening, misalnya nih kita tahu ada enzimnya EGFR, epidermal growth factor receptor, itulah kinase kan, enzim. Nah, enzim itu secara teoritis pasti bisa dihambat kerjanya. Nah, tinggal molekul yang mana sih yang bisa menghambat? Nah, mereka cari, oh, small molecule ini bisa menghambat. Nah, small molecule inilah yang akan ditindaklanjuti, gitu kan, untuk dikembangkan sebagai obat anti kanker. Nah, ini adalah salah satu contoh ya penyakit leukemia, kanker darah, di mana kanker darah ini sel normal ya, ini dari bone marrow ya, sumsum tulang normal seperti ini, di mana karyotypenya seperti ini, jadi kromosomnya masih berpasangan dengan bagus gitu kan. Nah, ini adalah penampakan dari sel yang tidak normal, dari leukemia yang tidak normal, dan ini sudah ada translokasi kromosom nomor 9, kromosom nomor 22. Nah, ini akan menimbulkan enzim yang sudah mulai berubah. Ya, jadi di sini di kromosom ini sehingga ada enzim namanya ABL. ABL-nya ini akhirnya jadi sangat aktif gara-gara dia tertranslokasi dari kromosom 9 di kromosom 22. Jadi gen ABL lokasinya di kromosom 9 gitu kan. Nah, tapi karena dia pindah ke lokasi BCR, ini menjadi sangat aktif. Nah, karena sangat aktif ini jadi masalah. Nah, sekarang ada obatnya, yaitu kayak small molecule. Nah, dengan small molecule ini, ya, jadi kita lihat ini dan small molecule yang disebut dengan imatinib mesylate, gitu ya, dia akan berkompetisi. Nah, dia akan berkompetisi namanya ini ST751 ya, nama kimianya gitu kan. Jadi kan enzim ini kan menggunakan ATP sebagai substrat, tapi karena dia bisa berkompetisi akhirnya mestinya bisa berikan dengan ATP, dia nggak bisa berikan dengan ATP, akhirnya si enzim tidak aktif gitu. Nah, maka di sini perlu kita pastikan pasien yang mana gitu kan. Ini makanya small molecule sudah bisa disintesa ya kan secara mudah, dan ini beda sekali. Setelah adanya obat ini, kesintasan pasien beda banget. Jadi sebelum ada obat ini, ya namanya imatinib, itu kesintasan pasiennya jauh. Jadi dalam 10 tahun setelah diagnosa, mungkin sekitar 10% yang masih hidup. Oke, bandingkan setelah obat imatinib ditemukan, sekitar hampir 80% lebih masih hidup. Jadi perbedaannya jauh sekali. Karena apa? Kita bisa mentargetkan dengan tepat. Maka ini obat-obat yang betul-betul berbasis mekanisme, yaitu mereka tahu translokasi genetik, dampaknya ke tadi aktivitas enzim, nah enzimnya ini ditargetkan. Nah, dari sini tentu kita harus tahu bagaimana identifikasi individu yang memiliki mutasi tersebut, BCR-ABL tersebut. Ini adalah satu paper kita, bagaimana kita mengembangkan kit diagnostik sehingga kita bisa menegakkan diagnosa. Jadi ini kanker darah yang mana gitu kan? Karena kanker darah macam-macam, leukemia itu macam-macam subtipenya. Nah, harus yang BCR-ABL positif. Nah, mungkin di sini lab kami dulu melakukan ini berkolaborasi dengan para klinisi gitu kan. Ketika mereka berusaha mencari pasien mana yang ada translokasi BCR-ABL tersebut. Ini kita validasi dengan sequencing misalnya. Oke. Nah, di samping kanker darah, leukemia, ada juga kanker paru. Kanker paru juga sekarang dengan terapi target. Jadi mereka punya small molecule, ya, small molecule EGFR tyrosine kinase inhibitor.
yang awal-awalnya adalah gefitinib dan erlotinib, small molecules, gitu kan. Nah, ini dia akan mentargetkan protein EGFR, ya, epidermal growth factor receptor. Ini adalah kinase, ya kan, tyrosine kinase ini. Nah, tyrosine kinase ini dia susceptible ketika dia termutasi, dia strukturnya berubah, dan karena dia berubah, dia mudah ditargetkan. Sehingga sekarang standar tata laksana di kanker paru, semua pasien kanker paru harus dites mutasi EGFR dulu. Setelah dites mutasi EGFR dulu, kalau dia memang mutasi positif, baru dia berikan obat gefitinib atau erlotinib. Ya, jadi obat terapi target ini sudah masuk BPJS, gitu kan? Jadi artinya BPJS juga sangat aware. Jadi yang mereka akan tanggung adalah obat yang jelas mekanismenya. Oke? Dan nampaknya memang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya pasien yang ada ada mutasi, ya misalnya nih yang hijau adalah yang mengalami mutasi positif, yang hitam garis hitam dia tidak punya mutasi negatif, tidak punya mutasi EGFR. Nah kalau pasien yang ada mutasi EGFR, dia kesintasannya lebih bagus, gitu ya, daripada pasien yang tidak punya mutasi EGFR tapi diberi anti EGFR. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi misalnya sekarang kanker paru sudah cukup bagus ya. Dalam 5 tahun itu sekitar mungkin 20% masih hidup. Dalam 5 tahun. Bahkan ini sampai hampir 96 itu berarti 8 tahun gitu. 8 tahun pasien kanker paru itu lama sekali. Dulu dengan terapi standar misalnya ya, itu mungkin dalam 5 tahun hanya 10% yang masih hidup. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa ada perbaikan kesintasan. Tapi tadi syaratnya harus dicek dulu mutasinya ada tidak dan obatnya juga harus cocok, gitu ya. Di Indonesia kami juga melakukan penelitian ya di pasien kita dan prevalensi mutasi EGFR sekitar 44%. Ya, mungkin di center lain sedikit agak berbeda, tapi rata-rata menunjukkan hampir separuh pasien kanker paru di Indonesia memang sudah mengalami mutasi EGFR, sehingga yang tidak ada mutasi mungkin obatnya berbeda, kembali kemoterapi. Tapi untuk mereka yang mengalami mutasi ini bisa menggunakan terapi target. Nah, ini saya sampaikan untuk menghambat sel kanker, tidak hanya menghambat proliferasinya, tapi juga kita akan cek apakah kita bisa meningkatkan imunitas kita ya untuk melawan sel kanker itu. Apa yang kita bisa bantu? Jadi sel kanker itu ketika dia menjadi benda asing, karena dia sadar diri dia, karena dia banyak mutasinya, dia tanda kutip membuka diri sebagai benda asing. Nah, kalau kita benda asing, tentu dia akan mudah dikenali oleh sel imun, gitu kan? Nah, tapi sel kanker tidak kehabisan akal. Dia akan mempunyai suatu cloaking device, gitu kan? Dia bisa memberikan seperti selimut kayak Harry Potter gitu ya, sehingga sel imun susah untuk melihatnya, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat sel kanker ini adalah sel kanker, ini adalah sel T ya yang akan berusaha mengenali dan membunuhnya. Ketika sel T bisa mengenali ini sebetulnya ini adalah sel asing ini. Tapi kenapa dia tidak bisa membunuh? Karena sel kanker punya apa disebut dengan defense mechanism, punya mekanisme pertahanan. Yaitu dia keluarkan nih cloaking device-nya. Ya, misalnya seperti di sini, ini ada beberapa protein ya, terutama yang ini gitu kan. Sehingga ketika CD80 ketemu sama CD28-nya si T-cell-nya ini akhirnya diberikan sinyal, oh ini jangan-jangan sel kita sendiri nih false alarm. Gitu. Jadi sebetulnya sel T-cell-nya awalnya pikir inilah sel asing dan dia akan membunuhnya, dan betul-betul sel asing memang kan, sel kanker yang harus dibunuh. Tapi sebagian sel kanker dia pinter, dia menggunakan suatu protein ya yang bisa memberikan sinyal kepada sel T bahwa dia harus sebetulnya bagian dari tubuh kita sendiri, sehingga sel T tidak jadi membunuh. Nah, maka kita bantu sel kanker yang mengekspresikan ini, ya kan? Atau dalam beberapa dia punya apa disebut dengan PDL1 ya, program death ligand 1 ya. Nah, dia akan bertemu dengan PD1 yang ada di sel T. Nah, ketika ini engage, ini kan sel T-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, supaya dia bisa bereaksi sel T-nya kita bantu, kita berikan antibodi anti PD1. Sehingga interaksi antara dua molekul ini terhambat. Ketika interaksi dua molekul ini terhambat, apa yang terjadi? Sel T akan bisa membunuh sel tumor ini. Gitu. Jadi ini pendekatan imunoterapi. Nah, tapi sekarang juga ada imunoterapi menggunakan sel yang hidup.
Nah, jadi ini digunakan untuk leukemia, ALL, acute lymphoblastic leukemia. Jadi kita sudah tahu sel tumor target gitu ya. Nah, sel tumor itu kan dia juga ada mekanisme pertahanannya tadi kan. Dia memunculkan protein-protein yang bisa membuat sel T kita jadi agak ragu-ragu untuk membunuhnya, gitu kan. Nah, supaya sel T kita nggak ragu-ragu membunuhnya, begitu dia sudah melihat ada targetnya, kita engineer dalam sel T ini semua protein yang aktivasi. Jadi semua protein yang memberikan rem itu dihilangkan, ya, tidak apa namanya, tidak kita gunakan. Kita merekayasa dengan rekonstruksi genetik sehingga sel T ini dia punya semua itu aktif semua. Yang penting dia bisa mengenali targetnya secara spesifik. Begitu dia mengenali target, dia langsung tidak tanya lagi apakah bagian dari tubuh kita apa tidak, dia akan membunuh. Itu disebut dengan pengembangan CAR-T. Jadi sekarang dengan CAR-T cell, ya, chimeric antigen receptor cell. Jadi awalnya kalau kita lihat untuk memastikan sel T itu tidak sembarangan membunuh, itu kan banyak remnya, gitu kan. Hati-hati, harus spesifik sekali gitu. Nah, makanya rem tadi itu dihilangin, misalnya gitu ya, tidak kita gunakan. Jadi sel T ini kita fokuskan untuk mengekspresikan semua protein komponen yang penting untuk aktivasinya. Sehingga apa? Begitu dia mengenai targetnya, ini kan targetnya, makanya disebut chimeric antigen receptor. Jadi ada chimera di sini, beberapa protein yang sebetulnya kan nggak jadi satu. Dalam alam, di alam itu mereka terpisah-pisah, gitu kan. Karena kan bagian dari kontrol, mekanisme kontrol. Tapi karena kita punya meningkatkan efikasi dari target terapi, makanya ini kita kumpulkan semua yang positif. Jadi semua rem itu semua gas itu kita masukkan dalam satu konstruksi genetik. Yang penting begitu nanti ini mengenali sel kanker, dia sel T-nya akan aktif. Gitu. Nah, berarti dalam proses ini, jadi ini adalah pasien kanker, diambil keluar sel T-nya, lalu sel T-nya ini dikonstruksi dengan genetik. Jadi kita perbaiki genetiknya sehingga dia menjadi sangat aktif. Nah, begitu sudah diperbaiki, langsung dikembalikan ke orang yang sama supaya apa? Supaya dia bisa melawan sel tumor di pasien tersebut. Jadi ini adalah sel hidup. Sel hidup yang sudah kita rekayasa genetiknya. Jadi apa yang disebut dengan live drugs. Jadi obat yang hidup, gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, saya ingin menggambarkan bahwa dalam pengembangan obat ini memang ada beberapa pemangku kepentingan dari akademik dan juga dari industri. Dan kalau kita lihat awalnya dulu dari ekstraksi tumbuhan tanaman, gitu kan, ini disebut dengan masa abad perunggu misalnya, Bronze Age gitu ya. Jadi kalau masa purba dulu ya, ketika manusia akhirnya bisa membuat alat-alat dari metal gitu kan, bisa mengembangkan teknologi metalurgi misalnya. Nah ini seperti itu. Jadi zaman itu adalah seperti kalau kita baru bisa ekstraksi dari tanaman herbal. Tapi lama kelamaan kita sekarang sudah ke biomarker derived. Biomarker driven. Jadi yang didorong oleh ada tidaknya biomarker. Jadi kita nggak cuma puas dari sel kanker secara morfologinya saja, tapi kita lihat dari profil biomarkernya, genetik biomarkernya. Nah itu yang menjadi targetnya. Sehingga kompleksitasnya tentu makin luas, makin luas. Nah di sini ada beberapa kepentingan, ada dari industri farmasinya, ada juga dari akademiknya, ya kita dosen gitu ya, yang lagi bekerja di laboratorium, dan juga industri bioteknologi. Jadi industri bioteknologi itu adalah pengembangan ya dari industri yang relatif baru ya. Kalau farmasi industri ini kan yang dulu terlibat dalam pengembangan tadi ada ekstrak herbal gitu kan, yang sangat klasik gitu kan. Tapi mereka tidak banyak bioteknologi karena memang mereka awalnya tidak tahu. Dalam artian begini, bioteknologi relatif baru gitu. Nah, kemajuan bioteknologi ini sebagian dosen yang menguasai itu akhirnya bikin industri. Nah, makanya muncul apa yang disebut dengan biotech company ini. Kalau kita lihat otak di balik biotech ini adalah para dosen sebetulnya. Ya, jadi mereka punya ide bagus, dia mampu membuat rekonstruksi genetik, gitu kan. Lalu dia pikir bagaimana dia bisa menghilirisasi ini menjadi satu produk komersil, gitu ya. Nah, memang dalam prosesnya bisa jadi ada beberapa model ya. Jadi ada yang misalnya model B adalah di mana akademik yang memimpin dari awal sampai akhir. Sehingga IP-nya
intellectual property-nya, hakinya ya, kekayaan intelektualnya itu betul-betul dikendali oleh para dosennya, ya, yang menemukannya, gitu kan. Nah, disinilah ketika sudah mulai kelihatan bagus, industri baru terlibat. Biotek mulai ikut-ikut karena kan ada spin off-nya. Jadi, dosennya mikir kalau gitu saya buat company juga, muncul nih biotek company ada di sini. Nah, karena dananya kurang, misalnya dia menggandeng sponsor, yaitu industri. Nah, ini partnership. Nah, tapi memang panjang jalannya karena harus melalui apa yang disebut dengan clinical trial. Nah, clinical trial inilah biayanya mahal sekali. Apalagi perlu randomisasi, ya kan? Jadi nanti pasien dibagi dua, sebagian obat baru, sebagian obat standar. Lalu kita bandingkan apakah ada efikasi yang lebih tinggi ketika diberikan obat baru ini, gitu ya. Oke. Jadi bagi industri farmasi memang ini menjadi tantangan juga terkait dengan penelitian herbal misalnya. Memang bagi industri itu menjadi tantangan. Karena apa? Dia harus bisa mensintesanya dengan relatif lebih mudah karena tidak mungkin dia harus menebang banyak sekali pohon untuk mendapatkan miligram saja ya atau mikrogram dari zat aktif tersebut sehingga dia harus mampu untuk menguasai teknologi chemical synthesis. Yang kedua, kalau kita bicara CAR T-cell, industri juga tidak banyak yang mau bermain di situ karena ini sangat personalized ya, karena sangat personal sehingga ongkosnya menjadi mahal sekali. Dan tentu di era BPJS mereka juga sudah menjustifikasi apakah kesintasan yang pasien dapatkan itu juga tanda kutip setara dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya tersebut. Ya, itu menjadi satu hal yang industri juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan ini gitu ya. Jadi pada akhirnya ini pesan saya bahwa kanker adalah penyakit genetik dan kita jadi tahu banyak genetik pada kanker yang bisa menjadi target. Dan kedokteran presisi itu sangat tergantung dari mekanisme genetik ini. Karena dia bisa menjadi penanda juga kira-kira pasien yang mana akan diterapi dengan terapi yang cocok. Sehingga muncullah pentingnya companion diagnostic. Ini jadi industri yang terpisah juga. Jadi munculnya penemuan seperti ini tentu memunculkan obat biotek, tapi juga jasa laboratorium yang sangat driven, sangat didorong oleh kemajuan mendeteksi mutasi genetik dengan cara yang lebih murah dan mudah. Makanya ini mungkin dampak dari COVID ya, banyak sekali sekarang laboratorium PCR dan itu juga bisa dikembangkan untuk mendiagnosa dengan lebih presisi pasien-pasien kanker kita, sehingga mereka bisa mendapatkan obat yang tepat melalui modalitas terapi target. Baik, alhamdulillah itu yang biasa sampaikan. Mohon maaf nih kalau agak panjang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.